Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Asmara dengan NPM 231000211 atau 23111 dari Universitas Pasundan Bandung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Perbandingan Hukum dengan judul Efektivitas Judicial Review dalam Sistem Peradilan Konstitusi. Studi perbandingan Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Presentasi ini membahas bagaimana judicial review dijalankan di beberapa negara, serta bagaimana efektivitasnya dalam melindungi konstitusi dan hak warga negaranya. Selanjutnya ada latar belakang. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Semua peraturan perundang-undang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk memastikan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan melalui judicial review, yaitu pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Karena setiap negara memiliki sistem hukum dan ketatanegaraan yang berbeda-beda, maka penting dilakukan perbandingan hukum agar kita dapat melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing sistem tersebut, khususnya dalam menjaga supremasi konstitusi. Ya, selanjutnya ada konsep judicial review. Judicial review adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Dalam negara hukum modern, judicial review menjadi pilar penting karena berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, serta membatasi kekuasaan negara agar tidak bersifat sewenang-wenangnya. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi Indonesia. Di Indonesia, kewenangan judicial review dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan putusannya bersifat final dan atau mengikat gitu. Final dan mengikat. Okay. Namun dalam praktiknya akses warga negara masih tergolong terbatas karena Indonesia belum sepenuhnya menerapkan mekanisme konstitusional komplain secara langsung oleh individu. Sebagaimana di beberapa negara lain seperti sistem Jerman, di Jerman judicial review dijalankan oleh Federal Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi Federal. Keunggulan utama sistem Jerman adalah dibukanya akses langsung bagi warga negara melalui constitutional complaint. Artinya, individu dapat mengajukan pengaduan apabila hak konstitusionalnya dilanggar. Pengadilan ini sangat berperan dalam perlindungan hak asasi manusia dan dikenal sebagai salah satu model peradilan konstitusi paling kuat di dunia. Selanjutnya ada sistem Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berperan penting dalam menjaga demokrasi setelah berakhirnya rezim otoriter. Sama seperti Jerman, Korea Selatan memberikan ruang pengaduan konstitusional bagi individu. Pengadilan ini tidak hanya menguji undang-undang, tetapi juga aktif melindungi kebebasan sipil dan hak-hak dasar warga negaranya, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukumnya. Oke, selanjutnya ada sistem Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dibentuk sebagai bagaimana dari transisi pasca apartheid. Peradilan konstitusinya tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga menitik beratkan pada keadilan substantif dan transformasi sosial. Fokus utamanya adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang keduanya kesetaraan, yang ketiganya adalah penghapusan diskriminasi sebagai bagaimana dari pembangunan negara hukum yang demokratis. Oke. Terus ada contoh kasus di Indonesia. Contoh penerapan judicial review di Indonesia dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menunjukkan peran strategis MK dalam mengawasi proses pembentukan undang-undang, sekaligus menimbulkan perdebatan publik terkait independensi dan konsistensi Mahkamah Konstitusi. Oke. Selanjutnya adalah refleksi perbandingannya. Melalui perbandingan antara Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika yang tadi saya sebut, dapat disimpulkan bahwa sistem judicial review Indonesia memiliki dasar yang kuat, namun masih memerlukan penguatan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain
penerapan konstitusional komplain, reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Ya, kesimpulan dari presentasi saya adalah setiap negara memiliki model judicial review yang berbeda sesuai dengan sejarah dan sistem hukumnya masing-masing. Indonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga konstitusi. Namun, masih perlu penguatan dari sisi akses masyarakat dan kepercayaan publik agar peradilan konstitusi benar-benar efektif dalam melindungi hak warga negaranya, hak warga negara kita. Ya, penutup dari PPT saya itu ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.